Kembali bersama kami, pemirsa. Kuasa hukum Saka Tatal Titin Prilianti tak kuasa membendung air mata begitu Saka Tatal rampung lantunkan sumpah. Ratusan warga mulai padati Padepokan Amparan Jati Cirebon jelang prosesi sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal untuk membuktikan bahwa dirinya tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Dalam sumpah ini, Saka juga berupaya untuk membuktikan bahwa dirinya mendapatkan penganiayaan selama proses penyidikan hingga pembuktian kasus yang terjadi pada 2016 lalu. Merupakan rekayasa Ibtu Rudiana. Pihak Saka juga turut mengundang Ibtu Rudiana dalam prosesi ritual sumpah yang dipimpin oleh pimpinan Padepokan Amparan Jati, Raden Gilap Sugiono. Namun hingga prosesi usai, Ibtu Rudiana tak kunjung datang. Usai pembacaan sumpah, kuasa hukum Saka histeris dan rangkul Saka Tatal. Ini orang mencari keadilan sampai begini, mencari keadilan sampai begini, ya Allah. Upaya-upaya pengadilan sudah dilakukan, tinggal apa yang dirasa sebagai keyakinan. Maka di Republik ini Mencari keadilan sampai begini. keadilan harus ditegakkan sekalipun langit dan bumi runtuh dan binasa. Masuk. Saya mohon dukungan masyarakat Indonesia. Kami sudah melakukan berbagai upaya untuk meyakinkan. Kita sudah menyodorkan banyak bukti. Kita sudah menyodorkan saksi-saksi di sidang PK. Kami mohon dukungan masyarakat Indonesia. Saya alhamdulillah sudah tidak sendiri lagi. Saya didukung semua masyarakat Indonesia. Terima kasih. Dibacakannya. Saka ikutin saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saka ikutin apa yang diucapkan oleh saya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah bahwa Baik, pemirsa, segala cara diupayakan untuk menjemput keadilan. Sumpah pocong yang dilakoni Saka Tatal dan Rudiana memancing perhatian, dan untuk membahas lebih dalam kami akan berdiskusi dengan narasumber kami untuk sore ini telah bergabung bersama kami. Saya sapa terlebih dahulu. Yang pertama, dosen ilmu syariah UIN Jakarta, Aep Saifullah, dan juga kuasa hukum dari Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni. Dan kami juga mengundang sebenarnya untuk nanti bergabung bersama kami kuasa hukum Saka Tatal, Ibu Titin Prilianti. Saya sapa dulu narasumber yang sudah bergabung. Assalamualaikum Pak Aep, Pak Pitra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Herjuno di studio. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya ke Pak Pitra dulu terlebih dahulu. Kita tahu tadi ada sumpah pocong dilakukan oleh pihak Saka Tatal dan mengundang Ibtu Rudiana, namun Ibtu Rudiana tidak hadir. Ada tanggapan Pak Pitra, silakan. Iya, yang pertama Mas, saya ingin menyampaikan kepada orang-orang yang melaksanakan sumpah kepada pocong ini agar mengucapkan kalimat syahadat, ya. Bahwasanya kita tidak boleh musyrik, ya, kita tidak boleh syirik. Bersumpahlah kepada Allah, bersumpahlah kepada Tuhan, jangan kepada pocong. Kalau seumpamanya mereka ingin melakukan komedi, ya, kenapa tidak dilakukan sumpah kuntilanak seperti itu atau sumpah genderuwo gitu. Jadi ini di dalam Islam juga saya sudah bertanya kepada para tuan guru juga, tidak ada diajarkan Rasulullah untuk sumpah pocong gitu. Jadi saya kira kalau memang tidak ada di dalam aturan yang pegangan kita Al-Quran maupun Al-Hadis, ya itu tidak bisa kita lakukan. Karena
suatu hal sesuai dengan ketentuan hukum kita di KUHP juga tidak diatur maupun di Kitab Undang-Undang Acara Pidana. Saya kira sudah ada domain lembaga hukum masing-masing. Ya, kita percayakan kepada aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian, kejaksaan maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menangani kasus ini. Dan perlu ditafsirkan juga ya. Saya lihat perkara ini semakin aneh gitu, sudah larinya ke klinik kepada hal-hal yang berbau mistis. Jadi kita ini orang yang beragama gitu, tapi kita berpikirannya yang aneh-aneh gitu. Kalaupun seumpamanya mau melakukan hal-hal yang terpuji, lakukanlah dengan hal-hal yang terpuji, bukan memantik suasana yang menimbulkan kepercayaan-kepercayaan, aliran-aliran yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Seperti itu, Bung. Bang Fitra, tapi sebelum saya ke item selanjutnya, Anda menyebutkan tadi syirik dan harusnya tadi kita berpegang pada konstruksi hukum yang ada. Ibtu Rudiana juga sempat menyatakan bahwa beliau sebelumnya siap untuk bersumpah, termasuk sumpah pocong. Bagaimana? Karena Saka Tatal pun ini menantang karena ada respon dari ucapan Ibtu Rudiana itu, Bang Fitra. Jadi inilah yang salah ditafsirkan oleh orang-orang, sehingga kalau kita tidak melihat ataupun mendengarkan secara utuh, sehingga jadinya multitafsir. Jadi beliau itu ya menyampaikan itu, kan ada pertanyaan daripada salah satu pengacara situ, inisial HP, menanyakan apakah benar itu anak bapak atau bukan, karena banyak isunya itu bukan anak bapak. Beliau bersumpah, saya bersumpah demi Tuhan Bang, itu anak saya, kata dia itu, karena dipancing-pancing terus sehingga terseliplah lidah beliau gitu. Dan saya sudah menegur beliau. Saya sampaikan bahwa saya di dalam Islam itu tidak ada diajarkan Pak yang namanya sumpah pocong, walaupun orang meragukan itu anak bapak atau bukan, kita nggak boleh terselip lidah seperti itu, karena kita ini adalah beragama Islam. Ya tentunya Bapak tanya juga kepada tuan-tuan guru kita, ulama-ulama kita terkait hal tersebut, agar nantinya kita tidak syirik ataupun musyrik. Kita tidak boleh percaya kepada hal-hal mistis lainnya selain percaya kepada Allah. Itu sudah saya nasihati. Baik, Pak Fitra. Jadi waktu itu konteksnya masalah anak, itu terkait dengan masalah anak itu yang dipertanyakan. Jadi jangan diperlebar ataupun dibawa kepada hal-hal lainnya. Ini bukan kita tantang-menantang di sini, tapi kita percaya kepada aparat penegak hukum yang hari ini sedang melakukan penyidikan. Seperti itu, Mas. Baik, Bang Fitra. Jadi konteksnya waktu itu ingin meyakinkan bahwa memang Eki adalah anak kandung. Jadi jangan dipelintir seperti itu ya kalau kalimat yang disebutkan Ibtu Rudiana terkait sumpah pocong. Saya ke Ustadz, Pak Aep, ya kita tahu bahwa ya kita akrab dengan kalimat sumpah pocong dan ini seperti tradisi, namun yang saya baca juga tidak ada dalam ajaran agama Islam. Namun prakteknya ini lazim dilakukan kaum muslim. Bagaimana hukum Islam syariah melihat sumpah pocong? Terima kasih Pak atas waktunya, dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang berbahagia dimanapun ada. Yang pertama, barangkali kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan sumpah pocong yang merupakan tradisi di sebagian wilayah di negara kita tercinta. Sumpah pocong yang saya ketahui, sebagaimana kita saksikan di video ini, bukan berarti bahwa dia bersumpah dengan pocong, demi pocong, atau bersumpah untuk pocong, tidak. Tapi tetap bersumpah menggunakan kata Allah, demi Allah, dan seterusnya. Hanya formatnya dia, badannya ditutup dengan kain seperti pocong, dibuat seperti pocong. Nah ini kalau kita lihat dalam kajian ilmu fikih, maka sumpah ini dalam istilahnya adalah al-yamin, atau bisa juga al-qasam atau al-halif. Ini merupakan di antara min wasail itsbat. Dalam masalah pengadilan itu ada di antara cara hakim memutuskan sebuah permasalahan, di antaranya dengan meminta sumpah, khususnya kepada terdakwa. Dan ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yang Rasul mengatakan al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Jadi sumpah diambil kepada orang terdakwa. Nah kemudian para ulama fikih menjelaskan bahwa yang beberapa persyaratan agar sumpah itu dipandang benar dalam agama kita. Karena adanya sumpah ini adalah bermaksud untuk menguatkan. Jadi istilahnya kata para ulama fikih, tawthiqu kalam bi ahad ismin min asma'illahi ta'ala aw sifatin min sifatihi bi siyaghatin makhsusah.
Jadi untuk memperkuat masalah atau ucapan dengan menyebutkan nama Allah atau sifat-sifatnya, salah satu sifat-sifatnya dengan kata-kata tertentu. Nah, disyaratkan kata para ulama fikih, pertama orang yang mengambil sumpah dan disumpahnya harus orang yang sudah baligh dan berakal. Kalau tidak maka tidak sah. Yang kedua adalah dia harus menggunakan nama Allah. Misalnya dalam bahasa Arab uqsim billah, demi Allah, dalam bahasa kita demi Allah, atau demi Ar-Rahman, demi Rabbil Alamin. Adapun kalau dia menggunakan kata-kata selain itu, maka tidak diperbolehkan. Artinya kalau dia bersumpah tidak dengan nama Allah, misalnya dengan demi keluarga saya, demi hidup saya, itu tidak diperbolehkan. Karena baginda Rasulullah SAW bersabda, "Man kana halifan falyahlif billah." Siapa yang bersumpah, maka hendaknya dia bersumpah dengan nama Allah. Atau dia diam, jangan berbicara apapun juga. Maka dengan hal ini, kalau kita melihat prakteknya, yaitu dengan menggunakan nama Allah, adapun pocong hanya simbol saja, secara hukum Islam, hemat al-fakir, ini boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Hanya nanti, saya melihat ada sisi yang lain yang sebaiknya tradisi ini, hemat saya adalah sebaiknya diganti dengan yang lain. Kenapa hal yang lainnya? Jadi secara hukum asal bahwa hukumnya tidak ada masalah, hukumnya mubah namanya. Namun dalam kajian para ulama, hukum mubah ini bisa berubah hukumnya. Bisa haram, bisa makruh, bisa sunat, atau bahkan bisa wajib. Hukum mubah ini tergantung sebab dan keadaannya. Misalnya, ketika hukum atau sumpah pocong ini ternyata ada keyakinan di dalam hati masyarakat ini bersumpah kepada pocong atau menggunakan kata-kata bukan dengan nama Allah, maka ini tidak diperbolehkan, haram hukumnya. Namun dengan menggunakan nama Allah dan tidak ada pengaruh di masyarakat, maka misalnya, maka boleh. Tapi kalau kemudian ada pengaruh-pengaruh yang negatif, misalnya terjadi perselisihan yang malah menjala dan melebar di kalangan antara yang mengambil sumpah dan yang disumpah, maka sebaiknya ditinggalkan. Dan yang kedua, yang sebaiknya ditinggalkan tradisi ini adalah bahwa yaitu dengan kata-kata misalnya kematian atau laknat. Laknat Allah bagi kamu kalau kamu berbohong. Marah Allah bagi kamu kalau kamu berbohong. Yang kedua, atau kamu mati, dan kata-kata yang tidak layak. Nah, ini yang harus dijauhi oleh kita. Karena baginda Rasulullah SAW selalu menegaskan, al-mu'min, laisal mu'minu bit-ta'ani walala'an. Seorang mukmin itu bukan orang yang selalu mencela orang lain atau melaknat orang lain. Kata-kata laknat Allah, kata-kata kematian, kata-kata marah Allah, ini kata-kata yang berbahaya sekali. Yang dalam agama Islam hanya dipergunakan dalam dua hal saja. Dalam mubahalah dan dalam mula'anah, dalam li'an. Li'an artinya kalau suami istri terjadi misal saling menuduh untuk berbuat zina, gak ada cara yang lain, maka baru dibolehkan menggunakan kata-kata la'natullah. Dan ini kata-kata ini hanya dari Allah untuk li'an ini. Sementara untuk sumpah pocong maka tidak ada. Maka oleh karena itu hemat al-fakir sebaiknya tradisi ini ditinggalkan, pindah kepada bab yang lain dalam fikih namanya taghlidz al-yamin, yaitu menguatkan yamin bisa dengan kata-kata. Misalnya tidak hanya dengan billah saja, tapi dalam mazhab Syafi'i misalnya ditambah dengan uqsim billahilladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Alimul ghaibi wasyahadah, ya'lamu minas sirri kama ya'lamu fil alan. Bisa dengan kata-kata demikian. Atau bisa bersumpah dengan cara di tempat yang dimuliakan. Kata para ulama ahli fikih, taghlidz al-yamin bisa dilakukan di masjid. Kemudian bisa dilakukan di zaman dengan waktu, dilaksanakan pada waktu-waktu yang dimuliakan dalam agama kita di bulan Ramadan. Kemudian pada hari Arafah misalnya. Iya, saya dapat poinnya tadi bagaimana sebenarnya sumpah juga harus dilakukan dengan konstruksi tadi tidak melaknat ya Ustadz ya, lebih aspirasi yang positif seperti itu kurang lebih. Saya ke Mbak Titin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Mbak Titin, terima kasih sudah bergabung. Kita tahu hari ini ada agenda yang tadi menjadi banyak pembicaraan di ranah media. Kalau tadi Anda menyebutkan dalam satu wawancara bahwa ini mencari keadilan, berbagai upaya sudah dilakukan termasuk hari ini Sumpah Pocong. Apa yang ingin dicapai oleh teman-teman dari Zakat Tatal dan juga Anda sebagai kuasa hukum? Karena kita tahu dalam konstruksi hukum pun disebutkan sebenarnya tidak ada kaitan atau dalil terkait Sumpah Pocong. Lalu apa yang ingin Anda coba tafsirkan di sini? Terima kasih Mas. Kan sebetulnya legal formalnya sudah kita tempuh. Kita juga sedang menunggu keputusan PK dari Mahkamah Agung. Tetapi
saya yang tahu di 2016 ada yang salah dari perkara ini, kemudian juga Saka Tatal meyakini itu. Saya dan Saka Tatal masih berpikir terhadap 7 terpidana yang saya yakin tidak melakukan tindakan yang dituduhkan, dan itu sudah inkrah. Lagi-lagi ada orang lain yang menyatakan sudah inkrah keyakinan hakim. Kalau kami sendiri menyadari tidak pernah ada peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan, tetapi ada 8 orang yang divonis, 7 diantaranya seumur hidup. Apa tidak boleh saya, Saka Tatal, atau tim lain ikut memperjuangkan keadilan itu? Saya berpikir 7 terpidana. Saka Tatal sudah melakukan tindakan yang mungkin dikecam sebagian orang, tetapi saya meyakini apa yang dia lakukan betul. Apalagi pada saat prosesi tadi kan juga didahului oleh azan, bukan kalimat-kalimat lain. Itu kalimat-kalimat yang dilantungkan alias kalimat-kalimat yang biasa kita dengarkan. Jadi saya tidak hanya berpikir Saka Tatal sedang mencari keadilan, sedang berusaha menyatakan apa yang terjadi sebenarnya, tetapi juga berpikir bagi 7 terpidana lainnya. Karena begini, kalau 7 terpidana yang sekarang di dalam mempunyai kesempatan, dia melakukan upaya yang sama untuk meyakinkan. Karena legal formalnya sudah kita tempuh gitu. Dan masih saja ada keyakinan karena sudah inkrah. Baik, jadi ini kita tahu legal formal menunggu, tapi ini upaya, salah satu upaya untuk meyakinkan. Nah, terkait Ibtu Rudiana juga yang Anda undang tidak hadir, ada komentar? Sebetulnya Sumpah Pocong itu disebutkan juga oleh Bapak Rudiana. Hanya saja materinya itu memang benar anak saya. Terus kita kan tidak menyaksikan itu. Karena apa? Secara hasil visum, surat kematian juga meyakinkan itu. Jadi sebetulnya itu keberaniannya Sumpah itu saya sih menganggapnya main-main. Daripada main-main kita siapkan sarananya. Tetapi dengan syarat materinya, Saka Tatal meyakini dia bukan pelaku pembunuhan, Saka Tatal meyakini dia dianiaya, sekarang tinggal sebaliknya. Kalau misalnya Bapak Rudiana pada saat itu hadir, dia tinggal menyatakan saya tidak melakukan rekayasa, saya tidak menganiaya. Jadi, saya yakin 7 terpidana yang... Jadi Mbak Titin ini konsepnya bahwa bukan bicara mengenai anak kandung atau ayah kandung, tapi lebih ke tadi bahwa Saka Tatal tidak bersalah, seperti itu ya? Oke, saya ke Bang Fitra, silakan. Yang pertama saya ingin luruskan dulu bahasa Bu Titin, hukum itu bukanlah untuk main-mainan, apalagi sumpah-sumpah itu bukan untuk dipertontonkan ataupun untuk buat bahan mainan. Saya kira sumpah yang benar itu yang pertama adalah sumpah demi Tuhan ataupun demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua, sumpah di bawah Al-Quran di muka persidangan dan telah diucapkan sumpahnya di hadapan yang mulia majelis hakim. Jadi kita ini sudah lari dari koridor hukum, saya lihat. Artinya kalau seumpamanya Mbak Titin itu melakukan upaya hukum, silakan lakukan upaya-upaya hukum. Jangan juga melakukan di luar non hukum yang seolah-olah mempersalahkan putusan yang ada di Pengadilan Negeri Cirebon, Pengadilan Tinggi Jawa Barat maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jadi negara telah memberikan langkah-langkah ataupun upaya-upaya hukum kepada setiap warga negara gitu. Jangan juga kita ini membuat ajang untuk membuat opini-opini ataupun merendahkan seseorang gitu. Apalagi saya lihat itu ada teriak-teriak di situ. Loh nih, Tuhan bersumpah gitu. Ada keras-keras seperti itu. Ini saya lihat, waduh, menyedihkan sekali seperti itu loh. Nah, kalau bersumpah itu nggak usah pun disebutkan kepada orang banyak, nggak usah pun diteriak-teriakan, itu namanya ria itu. Kita nggak boleh mempertontonkan sesuatu hal kepada orang banyak, agar dia, ini hebat ini, agar dia ini merasa benar, enggak. Tuhan itu maha tahu, maha mendengar gitu loh. Jadi kita sholat juga nggak usah dikasih tahu kita sedang sholat, kita ibadah ini, nggak perlu dikasih tahu Mbak, gitu loh. Kebenaran itu pasti akan benar gitu. Jangan juga dibilang bahwasannya ini penegak hukum nggak benar dan lain-lain nggak benar. Silakan lakukan, dan Mbak juga sudah melakukan proses hukum mulai dari laporan propam. Saya dengar juga Mbak laporkan Rudiana tapi nggak terbukti bersalah katanya, bukan pelanggaran etik kata Mbaknya gitu. Jadi saya kira kita janganlah, kalau memang kita selalu kalah dalam proses hukum, jangan juga dianggap proses hukum itu nggak benar gitu loh. Artinya ini juga sudah ada putusan, sudah disumpah. Ini Mas, saya bilang ya, mereka ini sudah disumpah semuanya, disumpah di bawah Al-Quran demi
Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan ketuhanan dan keyakinan mereka. Jadi saya kira sumpah-sumpah kalau memang mereka mau buat sumpah, namanya sumpah pocong ya. Ini kan pocong ini kan berarti makhluk gaib yang sudah meninggal. Nah, kenapa nggak namanya sumpah kuntilanak, sumpah genderuwo gitu loh? Jadi biar lebih keren lagi Mbak, jangan tanggung gitu. Nah, kalau memang mau bersumpah, bersumpahlah demi Tuhan. Saya ingatkan Mbak, istighfar Mbak, istighfar. Jangan lupa daripada koridor-koridor ajaran Islam. Dan saya sudah mendengarkan ceramah Ustadz Khalid Basalamah juga mengatakan, dia menantang juga semua orang ya, siapa yang dapat membuktikan hadis ataupun ayat Al-Quran manapun bahwasanya sumpah pocong itu ada diajarkan oleh agama Islam, itu tidak ada. Dan semua para guru-guru juga saya tanya itu tidak diajarkan dalam Islam gitu. Terlepas mau pendapatnya seperti apa silahkan saja, akan tetapi kita juga memiliki keyakinan, kita juga memiliki mahjab ya. Artinya kalaupun seumpamanya Mbak Titin itu melakukan sumpah yang goib-goib, silahkan saja. Yang pasti klien kita berpatokan kepada hukum, ketentuan hukum, dan itu juga sudah dilakukan sumpah di muka persidangan, di muka pengadilan. Siapapun itu tidak boleh membilang itu tidak benar karena sudah diadili dan diperiksa. Nah, saya hanya menyarankan kepada Mbak Titin agar mengucap 2 kalimat syahadat ya, agar nantinya itu tidak menjadi persepsi negatif. Karena kita melakukan yang benar atau yang salah itu bukan diri kita yang bilang kita benar, bukan diri kita yang bilang salah, tapi Allah Maha mengetahui semuanya. Begitu Mbak. Baik. Pak Pitra, Anda masih punya beberapa waktu ya, sedikit lagi ya. Saya tanya dulu tanggapannya. Mbak Titin, silakan. Kalau yang disampaikan Mas Pitra pernah bersumpah di muka persidangan, Suroto itu pernah bersumpah loh di muka persidangan. Liga Akbar itu pernah bersumpah loh di muka persidangan. Dan ternyata sekarang Liga Akbar juga mencabut keterangan itu. Enggak, yang saya bilang Pak Rudiana itu telah bersumpah di muka persidangan, jadi jangan melebar-lebar gitu. Artinya yang saya lihat ini Mbak ini selalu suka menambah-nambah cerita gitu. Yang saya sampaikan tadi, Pak Rudiana itu telah bersumpah di bawah Al-Quran demi ya agamanya berdasarkan ketuhanannya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sudah menyampaikan cerita itu semua. Pak Pitra, mungkin gini maksud Mbak Titin bahwa ada pihak yang pernah bersumpah namun ternyata berbohong juga seperti itu. Kita lihat bagaimana kemarin terkait ya. Yang menilai berbohong itu nanti ada ajab Allah. Ingat, di neraka nanti akan disiksa. Jadi terlepas mereka berbohong atau apa, kan kita nggak boleh sebutkan pribadi orang itu berbohong. Rudiana dia menyampaikan yang benar, itu sumpah dia kepada Tuhannya gitu loh. Jangan juga kita bilang dia bersumpah kepada Tuhannya, dituduh pula dia berbohong. Nggak boleh, kita nggak bisa menilai itu. Yang benar itu Allah Subhanahu Wa Taala. Mbak Titin, silakan. Sebenarnya gini, kalau Mas Pitra dasarnya itu keputusan, kan Pak Rudiana juga menyatakan keputusan. Mbak kan bertanya terkait sumpah. Memang saya tidak mengetahui masalah. Saya bukan ustadz ataupun ahli agama, tapi saya mengikuti ajaran-ajaran agama Islam dan saya juga berguru kepada para ustadz-ustadz karena banyak juga sahabat-sahabat saya dari ketua MUI dan lain-lainnya itu saya tanya. Nah, terlepas Mbak bilang itu meragukan keterangan daripada Pak Rudiana itu telah bersumpah di bawah Al-Quran demi Allah Subhanahu Wa Taala. Semua dia sudah menceritakan itu. Terlepas menurut Mbak itu keterangannya ada yang kurang, itu bukan Mbak yang menilai, gitu loh. Itu berdasarkan kebatinan dia dengan Sang Khalik, Sang Maha Pencipta. Jangan juga digiring-giring agar dibawa ke sumpah pocong, sumpah apa lagi namanya, acis apa gitu, banyak lah bla bla. Kita tidak melihat itu ya, karena di dalam Al-Quran tidak diatur itu dan di dalam ketentuan hukum acara pidana juga tidak diatur itu. Jadi patokan saya, mahjab saya itu kitab undang hukum acara pidana kalau sesuai ketentuan hukum. Karena kita hari ini berbicara hukum, bukan berbicara mistis ataupun goib. Seperti itu, Mas. Silakan Mbak Titin. Saya mau jelasin tapi dipotong terus, ya biarin aja dia. Bukan karena Mbaknya melebar-lebar. Sebentar ya, Pak Mitra, kita beri kesempatan Mbak Titin dulu ya. Silakan Mbak Titin. Iya, artinya jangan ditambah-tambah ceritanya. Sebentar Pak Pitra. Mbak Titin. Ya.
sekarang sumpahnya Bapak Rudiana kan sudah jelas di dalam persidangan dia bersumpah betul. Tetapi di media juga kan menyatakan ke Pak Arianto, saya hanya 15 menit kemudian menyerahkan. Sementara di fakta persidangan yang lain juga menyatakan dia melakukan penangkapan, sempat memeriksa. Itu ada di dalam putusan. Jadi Mbak, 15 menit itu dia menanyai mereka Jaya dan Sudirman, habis itu diserahkan kepada Satreskrim Jadi harus dilihat Mbak dengan seksama, jangan katanya-katanya didengarin gitu loh. Sekitar 15 menit itu dia tanya kepada Jaya maupun Sudirman, setelah itu diserahkan ke Reskrim untuk didalami lagi. Oke. Nah, ini yang bahaya. Kalau Baik. katanya-katanya kita jadi, kita hancur ini jadinya gitu. Bukan katanya, Mas. lagi. Saya nggak katanya. Hari ke 3 minggu setelah Saka Tatal ketemu dengan saya melihat kok masih melihat luka-lukanya. Gimana katanya? Wong saya juga melihat. Baik, Mbak Fitri, Mbak Fitra, ya saya tahu argumennya masing-masing punya tadi keinginannya sama, tapi kita bicara lagi sebenarnya ini terkait penegakan hukum, produk hukum yang nantinya memang kita lihat pembenarannya melalui putusan hakim. Tapi saya ke Ustadz dulu, Ustadz Aep. Iya Pak. Ustadz, ini kan ya tadi, oke, kita bicara mengenai bagaimana validitas sumpah pocong dan tadi Pak Fitra menyebutkan bahwa hal ini tentunya tidak ada dalam konstruksi hukum dan juga dalam agama Islam sendiri. Kalau misalnya Ustadz, ada pertanyaan, apa parameter suksesnya sumpah pocong? Ini juga pertanyaan publik juga yang mungkin tidak percaya dengan ini. Apa parameternya ketika tadi Ustadz menyebutkan bahwa ini ada tapi dengan ketentuan tertentu menyebutkan nama Allah, tidak melaknat. Lalu apa parameternya ketika sumpah pocong ini berhasil, Ustadz? Silakan. Terima kasih Pak, ini pertanyaan bagus sekali. Barakallahu fiik. Pertama adalah tentang masalah sumpah ini adalah seseorang betul-betul ketika seseorang sudah menggunakan nama Allah, maka itu sesuatu yang sangat berat sebenarnya bagi seorang muslim. Maka para ulama mengatakan, ini jumhur ulama mengatakan, taghlidz al-yamin, jadi yamin dikuatkan seperti contohnya dengan sumpah pocong ini, mayoritas ulama mengatakan itu yang punya hak itu adalah, menurut jumhur ulama ada hanya hakim aja, hanya penguasa saja. Tidak boleh dilakukan oleh perorangan. Baik. Kenapa? Karena seseorang dengan demikian itu sudah dengan kata seseorang demi Allah, demikian itu sesuatu yang sangat berat sekali. Kemudian ada yang kedua, Nabi Muhammad mengatakan pada kita, nahnu nahkumu bil-zawahir wallahu yatawalla 'ala sarair. Kami menghukum bersama zahirnya saja. Jadi beliau sudah bersumpah dengan nama Allah, sudah kita percayai. Adapun bohong tidaknya, biarkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun misalnya seseorang tidak disumpah dengan kematian, kehancuran, kelaknatan, toh orang yang melanggar sumpah apalagi dengan nama Allah itu dosa yang sangat besar. Bahkan para ulama mengatakan minal kabair, termasuk dosa besar. Hanya di sini kita juga mohon maaf ini untuk Bapak siapa tadi Pak Fitra. Bapak mohon ini Pak Fitra mohon maaf Pak untuk tidak mengatakan kata-kata syirik. Kali ini kata-kata berbahaya juga. Karena yang melakukan adalah umat Islam kemudian menggunakan demi Allah juga tidak dengan demi pocong. Jadi hindari kata-kata demikian dengan sesama saudara kita muslim. Maka oleh karena itu kalau boleh hemat saya bersaran karena masalah sumpah ini sangat berat sekali dalam agama kita. Sampai dalam di dunia saja ada kafarahnya. Allah mengatakan fakaffaratuhu it'amu asyati masakin limsati mut'imun ahlikum au kiswatuhum au tahriru raqabah faman lam yajid fasyamu thalathat ayyam. Jadi artinya sampai ada dendanya bagi yang melanggar sumpah. Dan sampai para ulama mengatakan, bahkan Imam Syafi'i mengatakan, aku tidak pernah bersumpah, kata Imam Syafi'i, fima ma'naku. Baik dalam yang benar atau apa yang pernah bersumpah sedikit pun. Maka para ulama sangat makuh sekali mengatakan untuk sumpah-sumpah, kecuali yang sangat penting sekali. Karena implikasi sangat luar biasa. Adapun hasilnya nanti misalnya terjadi dari tadi dari sumpahnya tadi, maka itu hanya Allah yang mengetahui. Kita tidak bisa juga menghukum bahwa dia bersalah atau tidaknya, karena boleh jadi ada hal-hal yang lainnya. Baik, jadi ketika orang bersumpah menggunakan nama Allah, lalu kalaupun dia berbohong, wallahu alam. Jadi tidak ada kepastian, walaupun tadi memang ketika kita bicara menyebut nama Allah pasti ini konsekuensinya berat ya Ustadz. Tapi Ustadz, kalau kita lihat dalam pengadilan sendiri, kita sudah disumpah melalui Al-Quran, mau orangnya bohong ataupun tidak bohong. Hal itu kan sudah ada patternnya, polanya seperti Ustadz. Dengan adanya opsi sumpah pocong, apakah ini tidak merusak paradigma khususnya kita umat muslim bahwa sebenarnya kalaupun kita
terlibat suatu sengketa ya, permasalahannya, monggo dibuktikan dengan jalan yang tadi hukum dan juga hal-hal yang memang sifatnya logik, tidak dengan sumpah-sumpah seperti ini. Kalaupun ada sumpah, tentunya sumpah di pengadilan juga sudah cukup masif menggunakan Al-Quran ya, kitab suci di atas kepala dan menyebut nama Allah, Ustadz. Betul sekali, Pak. Sebenarnya masalah ini sudah diatur dalam fikih Islam, dalam ajaran Islam itu sudah lengkap sekali, termasuk masalah ini. Ketika ada masalah persoalan, maka kita datang kepada qadhi, kepada pengadilan. Tidak boleh kita main hakim sendiri, melakukan sesuatu yang merugikan siapapun, tidak boleh. Ini ranah sudah ada an-niza, ada munazaat, ada perselisihan, persengketaan, maka harus ke pengadilan. Nanti pengadilanlah yang pertama yang akan melihatnya, menyelesaikannya. Dan kita wajib mengikuti keputusan pengadilan, apapun hasilnya. Dengan patokan kita husnudzon dengan pengadilan. Dan ketika seseorang sudah bersumpah di hadapan pengadilan, terlepas dia bohong tidaknya, karena kita nggak tahu dia berbohong tidaknya, hanya dia dan Allah yang tahunya. Kita nggak tahu, wallahu alam. Maka kata Rasulullah, nahnu nahkumu bil-zawahir, wallahu yatawalla 'ala sarair. Kami ini menghukum berdasarkan yang kelihatan, yang nampak. Adapun yang di hati manusia, bohong tidaknya dia bersumpah, biarkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun caranya tidak bisa dengan hal yang lain. Maka hemat saya adalah sumpah pocong ini secara umum boleh, tapi sebaiknya kita tinggalkan. Mending kita ngambil ke ranah hukum yang lain. Bahkan mazhab Syafi'i mengatakan bersumpah dengan Al-Quran, mushaf memegang Al-Quran, itu sudah bagian dari menguatkan sumpah yang sangat dahsyat sekali. Bahwa kalau orang tahu hukumnya, akibatnya, atau pengaruhnya dengan seseorang bersumpah dengan Al-Quran saja, itu lebih berat dan lebih berat sekali lagi daripada kita melakukan sumpah pocong beribu-ribu kali. Dengan bersumpah dengan Al-Quran saja. Baik, Ustadz. Dan itu bagian daripada al-yamin dalam mazhab Syafi'un. Saya dapat poinnya. Baik, Ustadz. Saya ke Mbak Titin. Mbak Titin, sedikit saja. Saya menghormati pendapat siapapun, kita sama-sama mencari keadilan ya, dan tentunya kita memohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala terkait apapun yang kita hadapi sekarang. Ketika ada sumpah pocong ini, tentunya Anda menyebutkan tadi salah satu upaya untuk menguatkan, membuktikan dengan menghadirkan saksi sudah, dan juga menunggu legal formal yang kita sama-sama tunggu nanti. Seberapa yakin Anda ketika sumpah pocong ini sudah dilakukan, apakah hakim dan tatanan hukum kita akan melihat hal ini sebagai satu poin untuk menguatkan Saka Tatal dan terpidana lainnya? Mbak Titin, silakan. Singkat saja, Mbak. Ya, dilakukannya sumpah pocong itu bukan untuk mengintervensi keputusan Mahkamah Agung. Karena kami juga tidak bisa melakukan apapun dan berkasnya yang mengirim pengadilan negeri. Dan ini juga kan bukan novum. Kan sudah selesai, jadi ini hanya keyakinan Saka Tatal, keyakinan kami semua, dan upaya Saka Tatal untuk turut membebaskan 7 terpidana yang masih berada di dalam. Oke, baik. Mbak Titin, terima kasih. Pak Fitri, boleh sedikit saja sebelum kita tutup closing saja? Sedikit. Baik. Saya akan sampaikan kalau ada orang yang memberikan keterangan yang tidak benar ataupun keterangan bohong, sudah jelas juga diatur dalam ketentuan hukum acara pidana kita dan ketentuan KUHP kita. Itu diatur di dalam pasal 242 KUHP dan 174 KUHP. Jadi kalau memang Mbak Titin merasa ada orang yang berbohong, silakan laporkan ke polisi gitu, karena itu sudah diatur juga. Jangan kita menuduh orang berbohong ataupun sumpah palsu katanya, padahal itu tidak ada putusan yang mengatakan dia itu bohong atau palsu gitu. Jadi ada ranah-ranah, Mas. Saya berbicara sesuai dengan ketentuan hukum karena lebih mengerti Ustadz kita lah nanti yang lebih menjelaskan terkait dengan keagamaan gitu. Jadi kalau memang seseorang itu kita tuduh tidak benar, laporkan ke polisi, tunggu putusannya dan diadili gitu. Jangan kita menghakimi sendiri. Saya setuju dengan kata Pak Ustadz, jangan main hakim sendiri, percayakan kepada penegak hukum, karena penegak hukum ini bukan hanya polisi saja gitu. Ada kejaksaan, pengadilan negeri tinggi, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jadi saya kira itu dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Fitra, Mbak Titin, dan juga Ustadz Aep, terima kasih banyak atas waktunya. Sehat-sehat untuk kita semua. Terima kasih sudah berbagi bersama kami di Sindo Sore. Salam sehat.